Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah yang memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, yang insyaallah pada pertemuan kali ini, walau dengan media virtual, insyaallah kita akan mendapat keberkahan seorang, yaitu menuntut ilmu, dan keberkahan kepada kita semua, baik yang melihat, siswa-siswi ataupun siapapun dimanapun kalian atau kita berada semuanya. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pada bab berikutnya, yaitu tentang menghindarkan diri dari tindak kekerasan, yang mana dalam surah Al-Maidah ayat 32. Insyaallah kita akan bahas secara baik dan sesuai dengan ilmu yang ada dalam pembelajaran di tingkat SMA ini. Selanjutnya, sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan mengetahui terlebih dahulu tentang kompetensi dasar yang akan kita bahas dalam surah Al-Maidah ayat 32 ini, tentang menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Yang pertama yaitu adalah meyakini bahwa agama mengajarkan agar menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Yang kedua, bersikap menghindarkan diri dari tindak kekerasan sebagai implementasi dari pemahaman Quran surah Al-Maidah ayat 32 serta hadis terkait. Yang selanjutnya yaitu menganalisis makna Quran surah Al-Maidah ayat 32 serta hadis terkait tentang menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Yang selanjutnya yaitu membaca Quran surah Al-Maidah ayat 32 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Selanjutnya, mendemonstrasikan hafalan Quran surah Al-Maidah ayat 32 dengan fasih dan lancar. Yang selanjutnya dan yang terakhir adalah menyajikan keterkaitan antara kerukunan dengan menghindarkan diri dari tindak kekerasan sesuai pesan Quran surah Al-Maidah ayat 32. Kita akan membaca terlebih dahulu surah Al-Maidah ayat 32 dan terjemahnya. Silakan yang menyaksikan ini bisa membuka Al-Qur'annya ataupun buku cetak bagi siswa-siswi atau media mushaf yang lainnya. Kita baca terlebih dahulu dengan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajali zanika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da zalika fil ardi lamusrifun. Shadaqallahul adzim, yang artinya adalah, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia,
maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di bumi. Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Berikut akan saya sampaikan mengenai asbabun nuzul Quran Surah Al-Maidah ayat 32 yang tadi saya bacakan. Sebab khususnya itu tidak ada, namun para ulama tafsir meriwayatkan atau memberikan pemahaman kepada kita semua dalam surah Al-Maidah ini mengingatkan kepada orang beriman, khususnya kaum Yahudi, termasuk umat Muslim, agar memenuhi semua akad dan janji yang pernah dilakukan. Yaitu orang beriman itu banyak memiliki ciri antara lain memenuhi janji, selalu mensyukuri nikmat, dan menyebarkan kedamaian, dan tidak melakukan tindak kekerasan, apalagi pembunuhan tanpa hak. Karena Islam sejatinya adalah yaitu memberikan kedamaian dan menenteramkan. Jika kini muncul gejala tidak baik yang disematkan kepada kaum Islam atau kaum mukminin, itu karena ulah sebagian orang, yaitu oknum. Jadi pada dasarnya adalah kaum muslimin itu memberikan kedamaian, tidak ada unsur kekerasan. Bahkan pada zaman dahulu ketika kaum muslimin berperang, itu tidak ada yang namanya kekerasan yang disengaja. Itu pun karena para kaum kafir itu memerangi kaum muslimin, maka kaum muslimin memerangi balik kepada orang kafir tersebut. Karena ada beberapa orang kafir yang memang kita harus memerangi, dan ada orang kafir yang kita lindungi. Karena orang kafir itu ada dibagi beberapa bagian, ya. Jadi ada orang kafir yang memang kita harus diperangi, dan ada orang kafir yang tidak kita harus perangi. Bahkan malah kita harus melindunginya. Termasuknya tetangga kita non-muslim, yaitu termasuk tergolong orang kafir yang kita lindungi. Jadi bukan kita perangi. Adapun orang kafir yang kita harus perangi adalah apabila orang kafir tersebut memerangi terlebih dahulu orang muslim. Maka kita wajib untuk membela diri dan memerangi mereka. Tetapi itu pun diberikan peringatan-peringatan atau teguran atau mediasi terlebih dahulu. Tidak langsung main hakim sendiri tanpa adanya negosiasi. Itulah Islam yang sesungguhnya. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai isi kandungan dalam yang terdapat pada Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Yang pertama adalah nyawa manusia dalam Islam sangat mahal harganya, sehingga membunuh seorang manusia tanpa hak bukan karena kisos, nilai kejahatannya disamakan membunuh semua manusia, dan menyelamatkan satu nyawa dinilai setara dengan menyelamatkan seluruh manusia. Oleh karena itu, kita selaku kaum muslimin yang beriman, saya harapkan dan ayo bersama-sama kita menjaga nyawa manusia sehingga kita menyelamatkan seluruh nyawa yang ada di dunia ini. Ketika kita menyelamatkan satu nyawa, maka seakan-akan kita menyelamatkan seluruh umat manusia. Oleh karena itu, tolong dan saya berharap hindari tindakan kekerasan atau yang menimbulkan konflik. Kenapa? Ketika kita berjumpa atau menemui dengan konflik, maka tidak dipungkiri hawa nafsu kita atau emosi kita, amarah kita jadi tidak terkontrol dengan bisikan setan. Oleh karena itu, kita harus menghindar diri dari tindak kekerasan, jangan mudah terpancing emosinya. Ketika ada seseorang atau sesuatu yang membuat kita marah, alangkah lebih baiknya kita diam ataupun menghindar. Kenapa? Kalau dilanjutkan atau diladeni, maka ada hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi, termasuknya pembunuhan. Saya harapkan kita semuanya menghindari hal tersebut. Yang selanjutnya adalah
Penegasan tentang perlunya kepedulian terhadap sesama dengan menjaga keselamatan jiwa dan hak hidup orang lain, serta menjauhi tindak yang membahayakan mereka. Ya, dalam kandungan di sini menegaskan perlunya kita kepedulian. Ya, termasuknya ketika kita di tetangga kita. Pada musim corona ini, mungkin banyak tetangga-tetangga kita yang ekonominya kurang mampu, yang di PHK, teman-teman kita, atau mungkin yang tadinya lancar rezekinya jadi seret rezekinya atau tidak mendapatkan uang, maka kita yang mempunyai uang atau mempunyai rezeki lebih, berikanlah ya. Ataupun kepada teman-teman kita, sahabat kita ya yang terkena virus corona ini, kita memberikan kepedulian kita, entah itu baik doa, semangat, motivasi, hingga teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita yang terkena itu mempunyai motivasi imun tubuh yang kuat. Karena apa? Tidak mengalami kesedihan. Karena saya sedikit mendengar cerita-cerita dari beberapa orang yang positif kena COVID virus ini, mereka itu tertekan, mereka itu down ya, mereka itu down, sehingga harusnya semangat itu tidak semangat, maka imun tubuhnya berkurang, maka mudahlah sakit, bahkan justru mengalami kematian. Oleh karena itu, bentuk dari kepedulian menjaga jiwa, keselamatan jiwa manusia, walaupun kita tidak bisa memberikan secara nyata ya material, setidaknya kita memberikan doa ataupun semangat kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, khususnya yang kena COVID ini, baik itu di Indonesia, khususnya di Cirebon, ataupun di seluruh dunia. Semoga bahaya ini cepat berlalu, musibah ini cepat hilang dari muka bumi ini, dan kita kembali ke tatanan normal kehidupan seperti biasanya. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, adanya keharusan tolong-menolong dalam memenuhi kehidupan masing-masing, apalagi menyangkut kepentingan umum ya, termasuknya menjaga kelestarian lingkungan ya, apalagi di era pandemi seperti ini, virus corona itu sangat mudah menyebar, baik itu lewat bersentuhan, baik itu lewat bekas yang kita sentuh. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa untuk sering mencuci tangan, dan ketika bertemu dengan teman yang di luar ataupun khususnya yang bekerja, selalu menggunakan masker. Insya Allah dengan menjaga diri dengan menggunakan masker, cuci tangan, bersih-bersih, lingkungan bersih, insya Allah virus corona tidak akan menyerang kita. Karena apa? Bagian daripada ketika kita menolong keluarga kita, maka kita menolong warga Indonesia. Karena apa? Ketika di rumah kita aman, lingkungan kita aman, maka lingkungan sekitar atau tetangga-tetangga kita aman juga. Oleh karena itu, tolong menolongnya ini untuk memenuhi kehidupan masyarakat gampang. Kita taati peraturan, keluar menggunakan masker, ketika pulang dari keluar atau berbelanja cuci tangan, bersih-bersih ya. Setelah itu jaga jarak, jangan berkerumun. Insya Allah ya, kita setidaknya menolong tetangga-tetangga kita agar tidak terjangkit virus corona. Kenapa? Karena virus itu kita tidak tahu di mana, kapan menyerang kita. Oleh karena itu, kita harus waspada dan mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala melenyapkan sebagian kenikmatan yang pernah dimiliki Bani Israel karena kesombongan dan tindakan melampaui batas yang mereka lakukan. Ya, zaman dahulu ya, ini Bani Israel. Karena apa? Zaman dahulu Bani Israel itu sombong ya, maka oleh Allah Subhanahu wa taala melenyapkan kenikmatan tersebut karena kesombongan mereka. Oleh karena itu, kita dimaksudkan di dalam kandungan ini adalah kita jangan berlaku sombong. Apabila kita berperilaku sombong, maka Allah akan melenyapkan apa yang kita sombongkan tersebut. Karena apa? Yang Maha Kuasa, yang Maha mempunyai segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah bentuk kekerasan. Di sini bentuk-bentuk kekerasan itu ada beberapa
yang saya simpulkan itu ada 4. Yang pertama adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik itu bisa saja menampar, memukul, atau menjambak, ya, atau mencewer, atau melakukan secara physically, yaitu tangan dengan tangan, kaki, ataupun anggota tubuh kita. Itu kekerasan fisik. Ya, jadi yang pertama itu adalah kekerasan fisik, menggunakan fisik kita. Yang selanjutnya adalah kekerasan secara psikis. Secara psikis ini adalah mengganggu mental, ya. Contohnya adalah bullying atau menghina. Maka sakitnya bukan membekas, ya, tapi di hati. Banyak mengatakan bahwasanya lebih sakit kata-kata daripada fisik. Kenapa? Kalau fisik, ketika kita dipukul, ketika kita ditendang, itu bekasnya hilang. Tetapi kalau misalkan luka di hati, itu tidak bisa hilang. Walaupun dengan kata-kata sepele. Misalkan, kamu kok badannya agak sedikit berlemak. Ketika orang tersinggung, itu walaupun tidak nampak, tapi psikisnya kena. Kok tubuhnya kurang berapa sentimeter. Itu walaupun fisiknya nggak sakit atau tidak ada bekas, tapi hatinya ketika melihat orang tersebut dengan omongan tersebut akan sakit. Oleh karena itu, omongan itu lebih bahaya. Karena apa? Fisik bisa sembuh setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tetapi ketika hati, itu tidak akan bisa sembuh berapa tahun. Makanya saya sarankan, tolong perhatikan kata-kata, perhatikan ucapan. Kenapa? Ucapan itu sangat bahaya. Ya, ada istilah adalah alisan as-saif. Lisan adalah pedang. Ketika sudah menjerumus kata-kata keluar, maka tidak bisa balik lagi. Oleh karena kita harus berhati-hati dalam berkata. Kenapa? Apabila kata-kata itu menyakiti, fisiknya tidak akan membekas. Tetapi hati, karena hati itu susah diobati. Oleh karena itu, yang mendengarkan ini, tolong jagalah ucapan kita, baik itu di media sosial, ya. Karena apa? Mungkin zaman sekarang atau musim corona seperti ini sulit untuk bertemu, ya, bertatap muka. Tetapi ketika teman kita membuat status WA, status Instagram, status Facebook, atau Twitter, di situ kamu menulis kata-kata yang menyakiti, membuli, ataupun apa, ya, menyikati orang, itu maka hati-hati loh. Ya, ketika orang tersebut tersakiti dan mendoakan, maka akan terjadi. Karena apa? Doa orang yang tersakiti adalah doa yang diijabah. Oleh karena itu kita harus menghindarkan diri dari tindak kekerasan, baik itu kekerasan fisik atau kekerasan non fisik atau psikis, bullying atau kata-kata yang menyakitkan. Tolong dihindari. Kita harus berkata baik, kita harus senantiasa menyampaikan kata-kata yang tidak menyakit atau tidak menyinggung orang lain. Yang selanjutnya adalah kekerasan ekonomi. Ya, kekerasan ekonomi adalah membuat korban mempunyai ketergantungan ekonomi, mengontrol penghasilan dan belanjaan atau menelantarkan secara ekonomi. Maksudnya adalah kekerasan secara ekonomi ini bagaimana caranya, ya, kekerasan ini seorang ini ketergantungan. Maksudnya ketergantungan adalah kalau misalkan tidak beli barang A, maka tidak bisa menjalankan kehidupan. Maka oleh karena itu kita tiap bulan mengeluarkan. Termasuknya di sini adalah kekerasan ekonomi itu adalah riba atau hutang. Kenapa? Ketika kita memiliki hutang, harusnya uang misalnya 2 juta, 1 juta untuk bisa melakukan beli ini, memenuhi dengan kebutuhan. Tetapi kita tiap harinya harus membayar hutang, apalagi ditambah riba atau bunga. Oleh karena itu kekerasan ekonomi. Oleh karena itu di dalam ayat Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah menegaskan bahwasanya kita dilarang mendekati riba apapun bentuknya. Ya, jenis riba itu berbagai macam, akan nanti saya bahas di bab muamalah. Yang jelas riba adalah haram apapun bentuknya. Intinya adalah riba adalah tambahan. Dan orang yang melakukan riba termasuknya adalah orang yang melakukan kekerasan secara ekonomi. Oleh karena itu kita harus menghindari
yang berhubungan dengan riba ataupun bunga. Yang selanjutnya adalah kekerasan atas nama agama. Ya, bisa dikatakan terorisme, ya, perhinaan, pencemaran terhadap agama, pembatasan hak untuk beribadah, dakwah dengan kekerasan dan sebagainya. Ini kekerasan atas nama agama ini banyak terjadi di Indonesia ini. Saya harapkan tidak hanya di Indonesia sebenarnya, di negara-negara lain. Eh, oleh karena itu, saya harapkan kepada yang menonton ini, agama bukan dijadikan ajang kekerasan, ajang hebat terhebat, ya, bahwasanya keyakinan saya lah yang paling hebat, ya, atau agama saya lah yang paling hebat. Tidak, ya, tidak seperti itu. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi ketika apalagi yang sebelumnya saya di Asbabun Nuzul, yaitu ketika ada seorang muslim yang melakukan tindakan kekerasan atau orang muslim melakukan kejahatan, itu adalah oknum semata. Kenapa? Kaum muslim atau orang Islam tidak diajarkan. Sekali lagi, kaum muslim atau agama Islam tidak mengajarkan tindak kekerasan. Ataupun di luar sana banyak melaksanakan atau melakukan tindakan kekerasan atas nama muslim, itu bukanlah muslim. Kenapa? Muslim itu rahmatan lil alamin, bukan mengadu domba, bukan teroris, bukan mengandung unsur kekerasan. Islam itu memberikan kedamaian. Ingat, Islam itu memberikan kedamaian. Oleh karena itu, seyogianya kita harus memberikan kedamaian. Ya, kalau misalnya kita tidak bisa memberikan kedamaian seluruh negeri, ya setidaknya kita memberikan kedamaian di tetangga kita. Kalau tetangga kita tidak bisa, setidaknya kita memberikan kedamaian di rumah kita. Ya, tidak saling menyakiti, tidak saling menghina, tidak saling mengatakan agamamu salah atau keyakinan salah. Misalkan ayah kamu menggunakan kunut, misalnya kamunya tidak, ya nggak usah menyalahkan, ya yang kunut itu bid'ah, yang tidak kunut apalagi yang nggak sholat. Nah, jangan seperti itu ya. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Kalau misalkan keyakinannya seperti itu, silakan ya, jangan sampai menghinakan, mengucilkan atau melakukan tindak kekerasan. Kalau misalkan mau nasihatin secara baik-baik, diskusi. Kalau misalkan ketika diskusi itu tidak ketemu solusinya, ya kita kembalikan ke Al-Quran dan hadis. Ya, Al-Quran dan hadis tidak ada, ya ijma para sahabat, para ulama, karena kita mempunyai ulil amri. Oleh karena itu, untuk kekerasan atas nama agama ini, saya jelaskan bahwasanya tidak ada agama yang mengajarkan tentang kekerasan, terutama agama Islam itu tidak ada. Itu tentang bentuk-bentuk kekerasan. Yang selanjutnya adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat. Yang pertama adalah menjauhi diri dari segala bentuk tindak kekerasan terhadap sesama, apalagi yang dapat menghilangkan nyawa. Yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya adalah kita harus menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Ketika kita melakukan sesuatu dan ujungnya ada kekerasan, maka kita harus hindari, kita harus sabar ya, kita harus menghindarlah. Jangan sampai emosi kita muncul, emosi kita naik, tidak terkontrol, akhirnya kita melakukan kekerasan, bahkan sampai melakukan pembunuhan. Oleh karena itu, kita harus berbuat baik. Ya, izin, tersopan santun, tata krama, ucapan yang baik ya. Ketika kita mempunyai salah dengan guru, kita mempunyai salah dengan teman kita minta maaf ya. Jangan sampai kita itu menyakiti dengan kata-kata yang kasar, walaupun hanya bercanda. Karena apa? Hati itu tidak bisa bercanda. Ya, sekali lagi, hati tidak bisa bercanda. Oleh karena itu, hati-hati dengan ucapan. Bisa menimbulkan penyakit atau bisa menimbulkan kekerasan, baik itu benci ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, kita ucapkanlah baik-baik, tulislah kata-kata yang baik, media sosial, bikin status dan lainnya, kita biasakan kata-kata yang baik. Insya Allah Allah memberkahi kita, amin ya rabbal alamin.
Yang selanjutnya meningkatkan semangat tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing, apalagi yang menyangkut kepentingan umum. Sekarang kita masa pandemi, budayakan tolong-menolong. Ayo, kalau misalkan tolong-menolong secara material tidak ada, kita cukup doakan dan kita ikuti aturan pemerintah. Ketika PSBB ini dilakukan atau diterapkan, udah di rumah saja, stay ya, di rumah. Pak, bosen di rumah, lakukan aktivitas banyak. Kayak misalkan yang perempuan mencoba-coba membantu ibu masak. Misalnya yang tadinya nggak bisa masak, coba-cobalah mumpung corona seperti ini, PSBB seperti ini. Ya kita belajar masak, insya Allah. Ya nanti ke depan, ya ketika nanti punya suami kelak, kita sudah bisa belajar memasak. Jangan sampai ketika kita sudah punya anak baru belajar masak ya. Jadi gunakanlah manfaat sebaik mungkin lah. Yang laki-laki ya jangan main game terus ya, walaupun main game boleh sesekali, tetapi kuotanya diutamakan untuk belajar ya. Karena apa? Banyak di kalangan kita mah kuotanya habis, padahal mah habis main game. Ya, banyak hal-hal yang kita lakukan, misalnya membuat kerajinan tangan ya, membuat kreativitas, mungkin bisa bikin YouTuber juga, bikin konten-konten dan yang lainnya. Atau misalnya yang lebih bermanfaat lagi, menghafal ayat-ayat Al-Quran ya, menambah hafalan, terus membaca buku ya, yang dari internet atau dari manapun, itu banyak hal yang dilakukan ya. Pak, kalau misalkan di rumah saja, itu sudah merupakan bentuk tolong-menolong. Kenapa? Ketika kita tidak terjangkit virus corona, maka kita menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Makanya jangan keluar, udah di rumah saja. Ya, kita lakukan aktivitas yang sebaik mungkin. Kita genggam ibu kita, bapak kita, adik kita, kakak kita, agar keluarga kita terhindar atau tidak terpapar virus corona. Yang selanjutnya adalah menjaga diri dari perilaku sombong dan tindak melampaui batas, karena dapat mengundang murka Allah dan mengakibatnya hilangnya kenikmatan. Nah, ini kita harus menjaga diri kita, nafsu kita, agar kita tidak sombong. Kita mendapatkan nilai 90, ya kita sombong. Ya, nanti Allah cabut itu di pelajaran berikutnya atau di ulangan-ulangan berikutnya, baru tahu rasa. Jadi apapun perilaku sombong itu Allah murka. Oleh karena itu kita jangan berperilaku sombong atau melampaui batas. Nah, di sini melampaui batas berbanyak ya. Kayak misalkan melampaui batas dalam menggunakan internet. Ya, Allah sudah memberikan atau pemerintah sudah memberikan aturan-aturan batas yang kita jangan melampaui batas. Nanti kita akan sanksi, maka Allah akan murka kepada kita. Termasuknya ya, kita menggunakan game di setiap hari, malam, pagi, siang, sore, segala macamnya, itu sudah melampaui batas, maka saya yakin akan mengalami kekalahan atau tidak akan mendapatkan kepuasan. Karena apa? Melampaui batas. Ya, itu pun sama dengan kita misalnya belajar terus, itu juga melampaui batas. Ya, kenapa? Belajarnya porsinya berapa? Kita lakukan kegiatan yang lain, kita berbakti kepada orang tua, kita berbakti kepada rumah dan lingkungan. Jangan ngurung di kamar belajar terus, ya tidak juga. Jadi kita harus hidup kita seimbang, tidak melampaui batas atau berlebihan, nanti Allah murka. Yang selanjutnya adalah kita memasuki studi kasus. Ya, kasus yang pertama itu adalah saat pertama masuk sekolah, kamu harus beradaptasi dengan lingkungan dan orang-orang baru, tak terkecuali dengan kakak kelas. Kamu dituntut untuk menghormati yang lebih tua, namun terkadang sikap hormatmu kepada mereka dipandang sebelah mata, karena mereka berpikir kamu hanya sekedar anak bawang saja atau junior lah ya. Saat kamu memberikan ide atau gagasan, seringkali aspirasimu tidak mereka dengarkan. Contohnya misalkan di organisasi. Nah, sekarang itu banyak kan eskul-eskul yang sudah beralih jabatan. Misalkan ada senior, ada junior atau alumni dan yang lainnya. Ketika yang junior mempunyai aspirasi lebih menyampaikan, kadang kita mengalami senior itu saking gengsinya malu untuk menerima aspirasi daripada junior. Oleh karena itu kalian sebagai junior itu bersikap seperti apa sebaiknya. Silakan kemukakan pendapatmu. Yang selanjutnya kita akan memasuki evaluasi. Yang pertama itu adalah berikan contoh tindak kekerasan di lingkungan sekolah
bagaimana cara menghindarinya. Ya, silakan. Yang kedua adalah bagaimana sikapmu ketika melihat ada penganiayaan di depan mata kamu. Ketika kamu jalan misalnya, di situ kamu melihat ada orang yang dianiaya atau suatu penganiayaan. Nah, sikap kamu itu seperti apa? Atau apa yang kamu lakukan? Yang selanjutnya adalah jelaskan dampak kekerasan bagi manusia, yaitu kekerasan yang tadi yang saya sampaikan. Ada 4. Yang pertama adalah kekerasan fisik, yang kedua psikis, yang ketiga ekonomi, yang keempat adalah agama. Ya, jadi silakan dampak kekerasan bagi diri manusia dari 4 kekerasan yang saya sebutkan sebelumnya. Yang selanjutnya adalah jelaskan sikap-sikap yang sejalan dengan kandungan surah Al-Maidah ayat 32. Apa saja sikap-sikapnya selain dari yang dijelaskan tadi ya. Silakan kalian cari sikap-sikap yang lain tentunya yang berkaitan dalam surah Al-Maidah ayat 32. Saya ucapkan terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kita mendapatkan ilmu baru, pemahaman baru. Adapun yang sudah mendengar ilmu ini, Allah memberikan ingatan kembali dan memberikan pemahaman lagi akan bahayanya tindak kekerasan. Pesan saya, hindari kekerasan. Kita harus ikuti aturan-aturan Allah, aturan-aturan pemerintah, sehingga kita terhindar dari tindak kekerasan. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan materi ini, baik kata-kata ataupun yang lainnya, silakan komentar di kolom komentar pada video ini, ataupun ada pertanyaan berkaitan dengan materi yang saya sampaikan ini, silakan kalian tulis pada komentar. Insya Allah akan saya jawab, ataupun langsung menghubungi media sosial saya ataupun WA saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa akhir majelis secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.